Selamat datang. Kami ucapkan untuk teman-teman semua yang telah hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semua, Shalom semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana, Bapak Restiandito. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana. Dan yang kami banggakan mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya perkenalkan saya Nicholas Dwinata Dan saya Milka Putri. sebagai MC pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya. Karena saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selanjutnya, kami akan membuka acara ini dengan narasi singkat dari kami sebagai MC. Untuk acara pertama akan diawali dengan pembukaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Stefaron. Dipersilakan. Oke, teman-teman, mari saya pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami telah bisa berkumpul di ruangan ini dengan berkat-Mu. Berkati Tuhan, kami saat ini mau melaksanakan acara FTI Go, kiranya Engkau berkati dari awal acara sampai akhir acara, sehingga bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan doa dan ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudara Stefaron yang telah memimpin doa pembuka. Lalu dilanjutkan dengan kata sambutan fakultas yang akan diberikan oleh Bapak Restiandito selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Sabtu-Sabtu masih semangat ya. Selamat pagi Pak Willy, Pak Siang, Bu Mita, gitu ya. Ya, ini adalah acara FTI Go, ini sudah berlangsung beberapa tahun. Mungkin pada bertanya-tanya FTI Go itu apa sih? Kok banyak ada OK Fakultas, ada OK Prodi, ada FTI Go, nanti masih ada FTI Camp. Ya, karena memang fokusnya beda-beda. Jadi ini nama FTI Go sendiri itu dulu awalnya itu pada saat kita ada acara FTI Go, ada yang pernah tahu permainan Pokemon Go? Nah, dulu kita acara itu 1 minggu, terus ada aplikasi, anak-anak tuh disuruh cari ke beberapa tempat, ke perpustakaan daerah, kemana gitu ya, sama kunjungan ke beberapa mitra. Jadi dulu tuh 1 minggu ya FTI Go itu, minggu pertama tuh acaranya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkenalkan tentang dunia IT gitu ya, karena mungkin banyak teman-teman yang masuk FTI nggak tahu sih sebetulnya ngapain sih di FTI gitu ya. Hanya disuruh orang tua, hanya karena kakaknya, saudaranya dulu ikut ikut kuliah di FTI, hanya katanya FTI itu masa depan dunia gitu ya. Nanti setelah masuk kaget-kaget. Makanya acara FTI Go itu dirancang untuk memperkenalkan, biasanya ada beberapa ada beberapa sesi biasanya. Satu ada dari industri supaya nanti kalian tahu nanti kalau sudah kerja tuh ngapain gitu ya, peluangnya seperti apa gitu ya. Ada dari mitra ya, itu yang untuk industri, ada dari alumni. Nah, nanti sharing, saya kerjanya seperti ini, tips and tricks untuk bisa sukses kuliah, karena mungkin bagi sebagian orang di FTI ini berat. Kalau memang Anda suka coding, suka challenge, itu mungkin di FTI menyenangkan gitu ya, kayak mengerjakan puzzle. Kemudian ada dari kakak kelas, biasanya ini nanti juga mereka sharing gimana bisa menang lomba-lomba, gimana mereka bisa aktif tapi tetap bisa sukses gitu. Nah, jadi biasanya seputaran itu, dan ada satu lagi biasanya ada sesi motivasi diri ya. Jadi untuk ngapain sih saya kuliah gitu ya. Nanti kalau sudah kuliah berat itu seperti apa. Nah, nanti kalau hari ini kita beruntung, ini kita ada pembicaranya itu dari QEP Pak Eko gitu ya, itu pemiliknya langsung. Tadinya sebetulnya yang dikirim itu adalah karyawannya, stafnya, tapi kebetulan sakit tidak bisa hadir, makanya nanti dia akan langsung lewat Zoom gitu ya. Jadi ini beruntung sekali kalian langsung nanti dibimbing oleh pemilik dari QEP untuk memberi motivasi gitu ya. Sekarang mungkin masih masih semangat ya, masih pertama kali kuliah. Gimana minggu pertama kuliah? Kok nggak kok
Menyenangkan, mengejutkan, atau gimana? Apa yang bikin terkejut? Ya, yang beda banget sama waktu SMA apa? Jadwalnya kenapa? Ganti-ganti. Enak tak? Lokmat kenapa yang nyebut Lokmat? Hah? Lo kan baru baru sekali, nggak kenal orangnya, asik lo orangnya itu, ya. Jangan jangan termakan kata kakak kelas lo ya. Harus dialami sendiri, ya kan? Ya itulah dinamika dari kuliah ya, dosennya macam-macam, ada yang galak, ada yang baik, ada ini. Bagaimana kalian tuh, saya selalu bilang sama mahasiswa, kalian harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan style masing-masing dosen. Ya, jadi saya nggak akan buang banyak waktu, ya. Silakan ini dari fakultas, dari kakak kelas kalian sudah disediakan ada banyak door prize, gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ya silakan tanya, kalau ditanya ya silakan respon gitu ya. Ada lumayan door prize-nya, ada imani, ada topi, ada tas, macam-macam gitu ya. Ya, selamat having fun mengenal dunia FTI. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Restiandito atas sambutannya selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana. Selanjutnya, acara ini akan kami serahkan kepada Bapak Willy Sudiarto Rajo selaku moderator dalam sesi kali ini. Untuk para peserta diharapkan tidak membuka handphone jika memang tidak penting, teman-teman. Karena kita akan menghargai Pak Willy untuk memberikan materi. Bukan saya. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Ya, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemateri yang pertama. Ya, jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya, jadi ini adalah pembicara kita untuk sesi yang pertama. Ya, jadi beliau adalah Bapak Eko. Ya, Pak Eko ini dia adalah seorang master trainer dan juga counselor dan sekaligus juga merupakan founder ya, pendiri dari sebuah perusahaan yang disebut dengan namanya QEP Indonesia. Nah, mungkin bisa ditampilkan slide CV-nya. Ya, jadi QEP ini lebih banyak bergerak di bidang counseling. Jadi mereka memberikan banyak sekali training-training untuk pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Jadi di sini perusahaan ini lebih banyak bergerak di bidang human resource ya, bagaimana mereka bisa menyediakan training, tes psikologi, bimbingan karir, pengembangan diri begitu ya. Jadi buat teman-teman di sini nanti materi yang nanti akan disampaikan itu lebih ke manajemen emosi. Nah, jadi kita tahu bahwa teman-teman mahasiswa ini kan sekarang masuk ke masa transisi ya, dari yang awalnya SMA gitu kan. Sekarang kita mulai masuk ke ranahnya perguruan tinggi. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin akan harus teman-teman alamin begitu ya. Dan ini seringkali bisa juga menyebabkan emosinya juga ikut berubah. Nah, tentu saja di sini nanti kita akan memberikan beberapa pendampingan ya, salah satunya dengan kegiatan seperti ini. Lalu tidak lupa kita juga punya unit counseling juga ya. Nanti dengan Pendeta Bunani kemarin teman-teman juga sudah ikut dengan sudah kenal dengan beliau ya pada waktu Oka, beliau yang ya silakan memimpin ibadah pembukaan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kita sudah memberikan beberapa fasilitas terkait dengan pengembangan diri itu. Oke. Nah, mungkin bisa diputar dulu mungkin company profile dari QEP.
Oke, itu sedikit company profile dari QIP. Nah, Pak Eko sudah siap, Pak Eko? Ya, Pak Willy, selamat pagi. Oke, Sudah siap ya. semuanya. Mari Pak, silahkan. Waktu dan layar kami berikan kepada Pak Eko. Silahkan Pak. Oke, thank you Pak Willy. Habis film biasanya ada tepuk tangan ya, biasanya ya. Oke, thank you, thank you. Teman-teman, selamat datang semuanya. Ini adik-adik mahasiswa baru ya, tahun 2023. Selamat pagi Pak Dito dan juga Pak Willy dan juga tim dosen dan semuanya. Saya bisa ngelihat sedikit-sedikit gitu ya. Karena ini kameranya harus berputar ya untuk saya bisa ngelihat semuanya. Mungkin interaksi kita akan sangat terbatas karena ini by Zoom gitu ya. Tapi well anyway, ini adalah zaman di mana kita mulai melakukan segala sesuatu digitalize ya dan work from anywhere gitu. Jadi saya sendiri sekarang masih di apartemen saya di Kelapa Gading, Jakarta. Tapi kita akan berusaha untuk 1 jam ke depan ya, 45 menit kita ngisi sesi dan 15 menit tanya jawab. Saya akan berusaha untuk share screen dulu. Judulnya memang regulasi emosi ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kita sebagai mahasiswa baru mungkin ya mulai memasuki situasi atau apa ya simpangan kehidupan yang berbeda. Tadinya kita nyaman di rumah dengan teratur, masuk jam 7 pagi, pulang-pulang jam 2 gitu ya, dan semua mata pelajarannya sudah diatur oleh guru gitu ya. Sekarang tahu-tahu kita kuliah. Saya ingat waktu saya pertama kali kuliah, saya merasa saya nganggur gitu. Karena biasa bangun pagi, sekarang hanya 1-2 hari yang harus bangun pagi gitu. Lalu kuliah 3 jam, kosong, nunggu lagi kuliah berikutnya nanti siang gitu ya. Sangat nganggur gitu rasanya. Tapi ternyata tidak senganggur itu. Nah, makanya sekarang bagaimana sih kita meregulasi emosi kita menghadapi tantangan-tantangan yang baru ini supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa itu hanya persiapan ya. Sebetulnya dunia profesi yang kita tuju. Tadi kalau yang datang lebih awal udah melihat ya video-video dari kakak kelas wah, bagaimana tips dan triks untuk memanfaatkan semaksimal mungkin waktu kuliah kita untuk bisa betul-betul mempersiapkan diri menuju dunia profesi dan sambil kita juga menikmati masa muda kita gitu ya. Nah, dari sini kita akan melihat tentang EQ, Emotional Intelligence. Ini Daniel Goleman tahun 95 pertama kali mengatakan tentang emotional intelligence ya. Dan di sana dikatakan 80% sukses itu adalah dari EQ. Sementara 20% sukses itu dari IQ. Makanya kemudian banyak orang pintar, tapi karena tidak memiliki emotional intelligence yang bagus, akhirnya karirnya nggak kemana-mana. Tapi ada yang cuma biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter banget gitu ya. Karena memang kepintaran ini secara kurva normal hanya mungkin 10% penduduk dunia yang masuk superior ke atas gitu ya. 15% berikutnya itu ada di rata-rata atas. Jadi ini 25% yang biasanya masuk dunia-dunia profesional. 75% di bawahnya biasanya kemudian menjadi common people gitu ya, yang berada ya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka nggak bisa masuk ke dunia profesional menciptakan ilmu atau melipat gandakan produk yang memang sudah unggulan gitu ya di pabrik dan sebagainya atau kemudian mulai bisa memasarkan produk itu. 75% hanya memakai produk itu, menggunakannya untuk kehidupannya. Nah, dari sini kita melihat lagi, oh kalau begitu EQ ini sangat penting ya. Jadi apa sih EQ itu? Ada 4 hal. Pertama, kita harus memahami dulu nomor 1 self-awareness. Saya paham saya seperti apa, keunikan, potensi, peluang saya. Lalu saya bisa manage, bisa mengelola bagaimana situasi-situasi saya kelola secara maksimal, diri saya kelola secara maksimal. Baru kemudian ada lagi yang kedua, selain ke dalam diri sendiri, kita juga aware terhadap dunia luar. Karena kita bisa memahami orang lain, menerima orang lain secara positif, dan sensitif terhadap kebutuhan orang.
ketika kita bisa melakukan ini, memanage diri sendiri, memanage orang lain, baru muncul kita social skills. Kita bisa kemudian berinteraksi. Dalam pengalaman kami di QEP, akhirnya memang seperti tadi ya, bukan yang kemudian the best score, yang IQ-nya atau intelektualnya yang paling tinggi, yang kemudian bisa naik jabatan dan menduduki jabatan-jabatan di puncak gitu. Tapi ternyata yang memiliki social skills itu yang kemudian menjadi luar biasa. Nah, dari sini kita beranjak lagi, ternyata ada 4 step nih ya, 4 tahapan. Jadi kita akan melalui 4 tangga ini. Mulai dari pertama, emotional awareness, lalu emotional acceptance, emotional affection, dan emotional affirmation. Masing-masing itu apa? Nah, kita akan lihat bersama ya. Good. Ini cerita tentang awareness. Mungkin kalian sendiri selama ini udah pernah ya mengalami eh, di mana kalian bertengkar dengan adik atau kakak kalian gitu ya. Nah, pada waktu kalian bertengkar dengan kakak adik kalian, apa yang terjadi dengan emosi kalian? Ini seorang kakak, dia sudah SD, adiknya masih TK, dan kemudian apa yang terjadi? Eh, dia beli mainan kakaknya ini, lalu dia bilang ke adiknya, kakak sekolah ya, awas kalau sampai kamu berani sentuh mainan kakak. Karena kalau disentuh adiknya, tahu sendiri ya, mainan itu bakal seperti apa gitu. Dia sekolah, nggak bisa mikir tenang, yang dipikirin mainanku, mainanku di rumah dan adikku di rumah. Begitu pulang sekolah, dia lari ke rumah dan kemudian dia ambil eh, apa ini Eh, lihat buka dan iPhone. kemudian begitu dia membuka pintu dia melihat bahwa oh adiknya sedang memprotolin mainannya. Saking muaranya dia kemudian dorong adiknya itu sampai kemudian adiknya itu terjatuh, kupingnya kena pinggiran meja dan darah mulai mengucur keluar. Dan ketika darah mulai mengucur keluar, eh, dibawa ke rumah sakit ternyata nggak cuma telinganya yang sobek, yang bagian luar, gendang telinga di dalam juga pecah. Kejadian itu sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sekarang si kakak ini sudah mulai bekerja dan adiknya masih mau lulus kuliah gitu ya. Sebetulnya adiknya itu punya perawakan badan yang bagus dan kepengennya jadi polisi gitu. Tapi karena gendang telinganya pecah, nggak bisa jadi polisi. Dan setiap kali berkumpul reuni keluarga, adiknya itu punya ciri khas. Setiap kali ada orang ngomong dan dia mendengarkan, dia akan menelengkan kepalanya supaya telinga yang masih bisa mendengar itu ke arah suara gitu. Setiap kali adiknya menelengkan kepalanya, apa yang terjadi dengan si kakak ini? Dia berpikir, seandainya aku boleh mengulang, aku akan belikan mainan itu sebanyak-banyaknya untuk dia protolin sepuas-puasnya. Apa yang membuat aku berpikir mainan yang harganya mungkin cuma 5.000 perak, 10.000 perak lebih penting daripada adikku. Well, kadang-kadang kita memang agak kesulitan ya dengan regulasi emosi kita. Makanya kemudian kalau kita ngomongkan tentang regulasi emosi, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa aware bahwa kemudian ada yang kita sebut dengan stimulus, dan stimulus ini menimbulkan respon, dan kemudian rumusnya adalah stimulus ditambah respon itu akan menjadi outcome. Makanya kemudian keterampilan merespon situasi, dan situasi nggak selalu sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Seringkali situasi itu juga tidak menyenangkan, situasi itu memprovokasi, membuat kita kemudian emosi, marah karena nggak sesuai harapan. Tapi bagaimana kita tetap kemudian bisa masuk ke dalam situasi-situasi yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam situasi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk kesadaran diri kita. Stimulus datang.
Lalu sebetulnya kita punya kebebasan memilih. Jadi kebebasan memilih ini tidak hanya dalam eh, pemilu ya, tapi setiap saat begitu ada stimulus kita boleh memilih. Memilih apa? Memilih respon kita. Supaya kemudian ketika stimulus itu ditambah respon, hasilnya itu memang jadi seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, seandainya aja contoh nih ya, kita sudah kewalahan dengan PR dan sebagainya, ada banyak sekali tugas kuliah. Tahu-tahu kemudian dosen ngasih lagi tugas kuliah dadakan gitu. Ayo, respon kita biasanya seperti apa sebagai mahasiswa gitu. Waduh, kok dapat lagi gitu ya. Tugas lagi, yang itu aja belum selesai gitu. Males gitu. Dan akhirnya kemudian mungkin karena kita males, akhirnya kemudian kita tinggalkan dan kita nggak mau mengerjakan, kita melarikan diri dari tugas itu atau tugas itu kemudian terlambat kita kerjakan karena kita stres sendiri gitu ya. Dan outcome-nya ya bisa dibayangkan gitu ya. Bahkan di dunia kerja pun sering seperti itu. Kita udah sibuk, hampir tenggelam dengan semua deadline, atasan kita tahu-tahu datang memanggil dan kerjakan ini secepatnya gitu karena diminta oleh klien gitu. Dan kita cuma bisa kemudian pasrah gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tapi kalau kemudian respon kita adalah, waduh ini memang bosku tukang bully dan hanya membuli aku gitu. Akhirnya outcome-nya juga nggak bagus ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa oke, ini adalah kesempatanku untuk belajar mengelola waktu, kesempatanku untuk menunjukkan bahwa aku bisa, kesempatan untuk aku mempelajari sesuatu yang baru agar kemudian kompetensiku bertambah dan aku siap untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian mungkin outcome-nya berubah. Jadi teman-teman ada yang disebut dengan 6 seconds, 6 detik untuk berpikir. Karena kecenderungan kita pada saat ada stimulus, kita tuh dibajak langsung oleh emosi, dan kemudian kita merespon berdasarkan emosi itu. Tapi adanya 6 detik jeda, setback, ini membuat kemudian ketika ada stimulus, kita bisa menghitung 6 detik, dan 6 detik bisa ngapain? Bisa ambil nafas, bisa ambil minum, bisa kemudian melangkah dulu keluar dari ruangan, untuk kemudian kita cuci muka dan sebagainya, untuk kemudian kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, dan dalam 6 detik itu memberi kesempatan untuk otak kita mulai berpikir. Dan ketika otak kita mulai berpikir, kita bayangkan tujuan utamanya apa sih? Dan setelah kita dapat tujuan utamanya, mulai ciptakan alternatif-alternatif. Kalau aku lakukan A, akibatnya apa? Kalau aku lakukan B, kira-kira apa yang terjadi? Kalau aku lakukan C, apa yang akan terjadi? Dan kita pilih hasil, outcome yang paling mendekati tujuan kita. Kita berkendaraan, di depan tahu-tahu angkot ya, seenaknya aja ya, namanya angkot, ngerem dadakan, dan berhenti di depan kita ngambil penumpang gitu. Otomatis kita akan ngerem supaya kita nggak nubruk dia ya. Itu adalah menyelamatkan diri, respon gerak refleks menyelamatkan diri. Tapi setelah kita ngerem, kenapa kemudian kita ngebel-ngebel, bahkan mungkin mulutnya juga ikut menyebutkan semua binatang di kebun binatang gitu. Apakah hal ini kemudian kalau yang tadi mengerem gerak refleks ini menyelamatkan nyawa? Tapi kita ngebel-ngebel dan kemudian mulut malah ikut ini, bahkan kemudian menantang berkelahi si sopir itu. Nah, apakah ini menyelamatkan nyawa atau malah menghilangkan nyawa? Objektifmu apa? Pilihanmu apa di sini? Apakah betul-betul hanya ngebel dan kemudian marah-marah itu satu-satunya pilihan? Kita kadang-kadang sebagai manusia lupa bahwa kita punya pilihan, kebebasan memilih respon kita. Makanya kemudian kalau kita omongkan pilihan-pilihan, ya pilihannya aku bisa sih ngelus dada dan bilang astagfirullah untung nggak nabrak gitu ya, dan setelah itu ya udah jalan aja karena goal kita kan cepet sampai tuh di kampus, cepet sampai supaya nggak terlambat gitu kan. Atau pilihan kita bisa juga mendoakan, misalnya apa yang Anda doakan, Tuhan ambil aja nyawanya gitu. Begitu apa sembarangan nyetir jangan sampai menimbulkan kecelakaan gitu ya. Atau ya Tuhan selamatkan nyawanya gitu ya. Semoga nggak terjadi kecelakaan gara-gara dia sembrono. Well, kita masuk ke yang kedua. Tadi adalah awareness. Kalau awareness memang
seolah-olah seperti kita sedang memanasi air atau mungkin susu atau puding ya, yang biasanya kalau nggak hati-hati begitu dia mendidih meluap, sebelum dia meluap matikan kompornya, sebelum dia meluap angkat pancinya dari api. Jadi kamu tahu apa yang membuat kamu meluap, apa yang membuat kamu mendidih, dan sebelum itu meluap mendidih angkat, setback. Dan itu memberikan kesempatan 6 detik untuk mulai berpikir tujuan dan pilihan alternatif tadi. Yang kedua, acceptance. Oke, uang. $1 sekarang mungkin 14.000, 15.000 rupiah ya. Kalau kamu diberi uang $1 ini, lalu uang itu ternyata sebelum diberikan ke kamu, sudah diremes-remes, sudah diinjak-injak, sudah dimasukkan dulu ke comberan, dan kemudian diambil dari comberan, dikeringkan, dan dibersihkan, tapi kelihatan lusuh dan lecek. Pertanyaannya, apakah dia masih bisa dibelikan hamburger atau makanan atau apapun? Dan kalau dibelikan hamburger, apakah tukang hamburgernya akan bilang, karena sudah lecek, jadi nilainya berkurang ya, nggak lagi $1, nggak lagi 14-15.000 rupiah, tapi didiskon ya, ini jelek banget, jadi tinggal 5.000 atau 7.000 gitu. Kan nggak ya, teman-teman ya. Uang $1 ya $1 aja, bahkan itu kalaupun sobek kamu bisa bawa ke bank untuk minta ditukar yang baru gitu ya, karena itu nilainya intrinsik, nilainya ada di dalam uang itu. Tidak peduli penampilannya seperti apa, tidak peduli bagaimana dunia memperlakukan si uang ini. Makanya gitu, ketika kita ngomongkan acceptance, kita bisa menerima diri apa adanya, self love. Aku ya seperti ini, dengan segala kelemahanku, dengan segala kelebihanku, dan semua baik-baik aja gitu. Jadi jangan sampai kemudian perlakuan orang lain pada kita, hinaan, omongan kasar, label negatif, itu seolah-olah membuat kita diremes-remes, diinjak-injak, dan kemudian kita merasa diri kita nggak berharga. Padahal harga kita tetap utuh, tetap seperti yang diturunkan oleh Tuhan mula-mula pada waktu kita diciptakan ke dunia ini. Tapi seringkali seperti patung emas Buddha yang di Chinatown di Thailand, Bangkok sana, itu ada lempengan di depannya, lempengan tanah liat tebel di kotak kaca, dikatakan lempengan tanah liat ini telah menutupi patung ini selama 200 tahun. Orang nggak tahu, tadinya dipikir patung tanah liat raksasa. Ternyata di balik tanah liat tebel itu di dalamnya emas murni. Kita tetap emas murni. Nggak peduli seberapa banyak lemparan-lemparan lumpur ke diri kita. Nah, teman-teman, satu lagi. Ini adalah dolar di tahun sekitar 80-an. Ada tulisannya di sana tanda tangan A.C. Taylor Morton. Siapa itu? Ternyata si Taylor Morton ini ketika tampil wajahnya baru kita tahu, ya ternyata perempuan. Dan ternyata seorang berkulit hitam. Kalau sekarang berkulit hitam, Barack Obama aja udah jadi presiden ya, dan banyak sekali tokoh-tokoh dunia berkulit hitam gitu ya pada saat ini. Tapi pada tahun 80-an bukan seperti itu. Tahun 80-an, waktu itu mau sampai sekarang, dolar Amerika tetap dolar yang nomor 1. Sehingga kemudian ketika muncul dolar Amerika dengan tanda tangan A.C. Taylor Morton, seluruh dunia mempertanyakan siapa itu? Kenapa Jimmy Carter yang waktu itu jadi presiden mau mengangkat orang ini? Dan nggak seperti sekarang ya, dunia digital, detik.com, internet semuanya cepat sekali. Apa yang terjadi di dunia dalam waktu beberapa detik tersiar ke seluruh dunia. Waktu itu nggak ada yang tahu. Dan kemudian ketika A.C. Taylor Morton pertama kali dia keluar untuk pidato, dan pidatonya itu sebetulnya di sebuah kampus kecil, mungkin tempat dia lulus kuliah, dan dia diminta untuk pidato pada wisudawan baru. 5 kalimatnya ini cari di Wikipedia, sampai sekarang masih diabadikan. 5 kalimatnya apa? Aku lahir dari ibu yang bisu tuli. Kalau ibunya bisu tuli, kira-kira anak ini belajar ngomong dari siapa? Oh, dari papanya mungkin. Tapi aku tidak kenal ayahku siapa. Karena sebetulnya dalam tanda kutip, A.C. Taylor Morton lahir di luar nikah. Nggak tahu ayahnya siapa. Dan kemudian kalimat ketiganya, pekerjaan pertamaku adalah buruh perkebunan kapas.
Adik-adik tahu ya, buruh perkebunan kapas itu mungkin pekerjaan yang paling nggak diinginkan karena itu adalah pekerjaan budak-budak di masa lalu. Di mana buruh-buruh ini sepanjang hari bekerja di kebun kapas yang nggak ada apa tempat untuk berteduh, langsung kena terik matahari, dan kemudian mengumpulkan kapas yang sangat ringan sehingga seharian bekerja pun paling dapat berapa kilo sih. Jadi seharian bekerja itu bahkan untuk makan aja nggak cukup kadang-kadang. Itu adalah pekerjaan pertama si Taylor Morton. Kalimat keempatnya dia mengatakan, namaku Taylor Morton. Kalimat kelimanya diberi tepuk tangan selama hampir 2-3 menit. Karena kalimat kelimanya dia ngomong, aku Menteri Keuangan Amerika Serikat. Hebat nggak? Dari seorang yang ibu bisu tuli, ayahnya nggak jelas di mana, udah tahu sendiri ya, lingkungannya kira-kira lingkungan seperti apa, lingkungan kumuh di mana, daerah perkampungan kulit hitam, dan pekerjaannya adalah buruh perkebunan kapas. Seberapa jarak jauhnya dari Gedung Putih, tempat dia akhirnya dilantik, dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Itu menunjukkan bahwa ya satu-satunya orang kulit hitam di kantor tersebut tanda tangannya tercetak pada uang Amerika Serikat selama masa jabatannya. Itu menunjukkan bahwa kita boleh lahir, dan orang lahir selalu nggak pakai baju. Ya memang ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang lahir di keluarga yang mungkin nggak terlalu berada gitu ya. Tapi banyak juga akhirnya gara-gara dia lahir di situ, keluarganya yang tadinya kaya raya jadi miskin gara-gara dia. Tapi bisa juga gara-gara dia, tadinya keluarganya yang sangat miskin, kemudian terangkat kesejahteraan. So, bagaimana responmu terhadap stimulus yang ada di dunia ini? Apakah ketika kamu tidak memiliki orang tua yang mendukung kamu, tidak memiliki lingkungan yang mendukung kamu, kamu masih bisa menjadi dirimu sendiri dan berkembang, bertumbuh, karena kamu bebas memilih masa depanmu, tidak ditentukan oleh masa lalumu. Dan di sini kita mulai accept, menerima diri apa adanya. Oke, aku seperti ini, tapi aku punya kelebihan ini. Apa yang bisa aku lakukan? Memang masa laluku negatif, tapi aku masih akan hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lagi. Dan semua di masa depan ini nggak tergantung lagi masa laluku. Aku bisa memilih respon yang berbeda. Meskipun stimulus ini tetap akan datang seperti gelombang, aku bisa memilih respon yang berbeda. Dan aku menyadari, aku seperti ini, apa yang bisa aku lakukan untuk aku memperbaiki diri. Karena manusia adaptif. Kalau kamu mau bertobat, kamu akan bisa memperbaiki diri, kamu bisa memilih bertumbuh, kamu bisa memilih untuk positif, kamu bisa memilih untuk go forward, moving forward. The life must go on. Tidak tergantung pada masa lalumu, genetikamu, lingkunganmu, atau bagaimana orang lain memperlakukan kamu. Banyak hal yang kita bisa kontrol. Sikapku yang positif, apa yang harus aku makan supaya aku tetap sehat, bagaimana aku menjaga kedamaian hati, dan bagaimana aku menciptakan hal-hal yang kreatif untuk aku bisa kemudian menghasilkan uang untuk kebutuhanku. Kreatif dalam artian diridhoi dan disukai, direstui oleh Tuhan ya, jangan kreatif dengan niatan negatif gitu. Dan aku bisa menjaga hubungan baikku dengan sekelilingku, keluargaku, orang yang aku sayangi, teman-temanku. Aku bisa tetap produktif. Ada banyak yang aku nggak bisa kontrol di luar itu. Bagaimana orang lain berpikir tentang aku, bagaimana orang lain merasa, apa motivasi orang-orang, bagaimana orang lain berkata, apa yang dipercayai oleh orang lain, masa lalu, masa depan, segala situasi di eksternal yang kemudian terjadi di sekeliling kita itu nggak bisa kita kendalikan. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dalam hal ini. Ketiga, bagaimana kita emotional affection. Berarti kalau aku sudah aware dengan emosiku, jangan sampai meluap, matikan kompornya gitu ya. Pilih responmu, dan aku sudah bisa menerima kelemahan-kelebihanku sehingga aku bisa memikirkan masa depan yang lebih bagus.
sekarang aku mulai harus tadi bergaul dengan orang lain. Karena itu tadi nomor satu, nomor dua hanya bergaul dengan diriku sendiri. Sadar tentang diriku, bisa mengelola diriku sendiri gitu ya. Sekarang kita mulai sadar dengan orang lain, mulai mengelola orang lain. Dan ketika kita menunjukkan afeksi, menunjukkan rasa persahabatan, rasa persaudaraan kita dengan orang lain, saat itulah kita ditantang untuk menjadi orang yang ber-IQ tinggi. Orang yang ber-IQ tinggi ibaratnya pohon. Tahu ya, pohon itu menyerap apa? Karbon dioksida, gas asam arang, di mana itu adalah gas sisa-sisa pembakaran. Tapi kemudian dia mengeluarkan apa? Dia mengeluarkan zat asam, oksigen, yang membuat kehidupan bertumbuh gitu. Kalau tadi yang diserap adalah gas mematikan, gas beracun, yang dikeluarkan gas kehidupan yang memberikan kehidupan pada sekelilingnya. Kita harus jadi pohon yang seperti itu. Waktu itu kami dari training 3 hari, Jumat menjelang maghrib pulang dari training capek, kami kepengen makan. Dan di tempat makan situasinya crowded karena ya namanya Jumat sore malam minggu gitu ya. Thanks God it's Friday gitu ya, TGIF, dan semuanya ngumpul, semua pengen makan dan ada banyak diskon macam-macam pada saat itu. Kami datang, situasi udah padat dan kami nggak dapat tempat duduk. Setelah nunggu lama akhirnya dapat tempat duduk. Masih nunggu karena kemudian nunggu waitersnya untuk datang ngasih menu. Dan begitu waitersnya datang, apa yang terjadi? Menu itu dibanting di depan meja kami. Mau pesan apa? Katanya gitu. Kami udah toleh-toleh. Maksud kami, udah pergi aja yuk. Ngapain makan di sini gitu. Reseh nih waiternya gitu. Udah nunggu lama gitu ya. Tapi salah satu teman kami kebetulan trainer perempuan gitu ya. Dia yang paling dekat dengan mbaknya yang waiter tadi. Dan kemudian dia sentuh tangan si mbaknya itu dan dia bilang, "Mbak, capek ya mbak ya." Si waiter itu sampai kemudian bibirnya grewelan, gemetaran. Dan kemudian dia ngomong apa? "Iya, aku sudah lari sana sini, semua orang berteriak-teriak, semua minta dilayani cepat. Tanganku kan cuma 2." Dan habis dia ngomong gitu, dengan nada lebih lembut dia bilang, "Mau pesan apa, Bu?" Ajaib, dalam waktu hanya kurang lebih 10 menit, meja kami sudah dilayani dan kami sudah makan. Sementara yang lain-lain mungkin masih nunggu gilirannya gitu. Bukan saya ngomong bahwa, oh kami menjilat si waiter sehingga akhirnya kami dapat. Tapi teman-teman bisa ngelihat nggak? Seandainya kami tadi terkena ketularan emosi negatif dari si waiter. Karena emosi itu menular. Bahkan menularnya itu lebih lebih apa kencang daripada COVID gitu ya. Ada emosi yang negatif pasti kamu ketularan gitu. Tapi ketika kamu bisa menyerap emosi negatif itu dan kemudian mengeluarkan emosi yang positif, orang-orang yang tadinya emosinya negatif bisa juga kamu tulari jadi positif sama gitu. Jadi kamu bisa ketularan negatif tapi kamu juga bisa menularkan positif gitu. Nah, makanya kemudian di sini akhirnya kita mulai ngelihat ya, oke, kalau gitu apa sih yang harus aku lakukan? Teman-teman di IT mungkin banyak yang sudah sadar ya bahwa orang-orang IT itu lebih senang untuk dia bergaul dengan laptop dan komputernya, dengan program-program softwarenya gitu ya dan hardwarenya daripada dengan orang lain gitu ya. Katanya seperti itu gitu. Makanya kemudian kebanyakan orang IT pasti yang di sebelah kanan ya, yang introvert-introvert, bukan yang ekstrovert-ekstrovert gitu. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan afeksi persaudaraan, cara kita communication skill? Karena teman-teman, ujung-ujungnya meskipun kita bertanggung jawab terhadap program itu, kita tetap harus mempertanggungjawabkan program itu dengan atasan, dengan klien. Dan kita tetap harus kemudian bergaul dengan tim kita juga ya. Nggak bisa kemudian kita sendirian gitu. Jadi kalau dari sini akhirnya ekstrovert dan introvert, ini kalian mungkin udah tahu ya ekstrovert itu apa. Cenderung menghabiskan energinya keluar, dan kalau ngecas dia cenderung di luar. Kalau sendirian low bat, orang-orang ekstrovert seperti itu.
Sementara orang introvert kebalikannya, cenderung menghabiskan energinya ke dalam, dan kemudian kalau ngecas baterai juga sendirian gitu ya. Bukan berarti sendirian senangnya di kuburan atau senangnya menyepi di gua terpencil gitu ya. Tapi sendirian ini dalam artian dia ketemu juga dengan orang-orang yang dia nyaman bergaul aja, circle yang sangat kecil yang dia nyaman gitu. Dan kalau ketemu orang banyak, orang introvert ini jadi lowbat gitu ya. Jadi kalau yang extrovert lowbatnya kalau sendirian, introvert justru kalau ketemu orang jadi lowbat gitu. Nah, lalu ngecas baterainya gimana? Ya, ngecas baterainya otomatis dilakukan dengan caranya masing-masing. Extrovert kalau capek, dia malah kepengen kongkow, pengen hangout, pengen ketemu teman-teman. Kalau introvert, begitu capek, dia malah kepengen sendirian gitu ya. Nah, ini ciri-ciri ekstrovert, ciri-ciri introvert gitu ya. Teman-teman nanti pasti udah tahu lah siapa yang ekstrovert, siapa yang introvert. Aku bisa ngeliat sekilas sih kalian gini ya. Boleh kalau mau angkat tangan, siapa yang ekstrovert? Ayo coba lambaikan tangan. Pengen tahu seberapa banyak ini yang ekstrovert duduk di depan saya ini. Ada ekstrovert? Lambaikan tangan. Introvert, yuk lambaikan tangan. Introvert. Introvert atau Siapa kalau extrovert, Pak? ditanyai apapun nggak mau melambaikan tangan, silakan untuk melambaikan tangan sekarang. Yang introvert atau Nah, extrovert dulu, Pak? ekstrovert, ekstrovert dulu, Extrovert ekstrovert ya, dulu. extrovert siapa extrovert? Ekstrovert 1 2 ya di IT ya, pantas ya. Kalau introvert, Yang introvert? Woi, banyak juga. wah introvert banyak kan. Makanya di IT kecenderungannya orang-orangnya introvert gitu ya. Yang kalau disuruh apapun nggak mau melambaikan tangan, boleh sekarang gantian melambaikan tangan. Ayo. Nah, good. Teman-teman, ini MBTI ya. Aku sangat menyarankan kalian nanti cari tes online tentang MBTI. Supaya kalian tahu aku ekstrovert atau introvert, dan kalau aku introvert, aku bagaimana caraku untuk bisa bergaul, untuk menunjukkan. Sebenarnya orang ekstrovert itu tuh gampang kok. Sok kenal, sok dekat, selalu senyum, selalu menyapa semua orang. Hei, apa kabar? Gimana kabarnya? Sudah nonton film ini belum? Sudah tahu game ini belum? Sudah tahu di sana ada sale apa enggak gitu. Jadi yang diomongkan tuh receh gitu ya. Dan orang introvert itu merasa ini nggak ada gunanya, buang-buang waktu gitu ya, apa yang diomongkan itu gitu ya. Tapi ternyata teman-teman hal-hal yang receh itu memperlicin komunikasi. Itu membuat kemudian kita bisa nyambung dengan atasan, bawahan, klien sebelum kita nanti ngomongkan hal-hal yang lebih dalam tentang misalnya bagaimana dunia mau kiamat atau bagaimana dunia akan jadi lebih baik gitu ya. Nah, teman-teman MBTI ini mengukur kecenderungan bukan perilaku. Masalahnya seringkali orang melihat bahwa oh MBTI nggak valid ya. Teman-teman kalau melihat saya, yuk coba kamu tebak. Aku ekstrovert atau introvert? Siapa yang nebak aku ekstrovert? Lambaikan tangan. Siapa yang nebak aku introvert? Oh, banyak juga ya. Sesama introvert kayaknya tahu ya sesamanya gitu. Nah, aku introvert. Betul-betul introvert yang pendiam sekali sehingga pada waktu SMA dulu itu betul-betul nggak ada suaranya gitu ya. Pada waktu 30 tahun reuni dan kemudian saya menjadi pembicara gitu. Teman-teman satu angkatan itu heran semua. Kamu itu siapa sih gitu? Kayaknya aku nggak kenal deh. Emang kamu dulu di angkatanku ya satu SMA ya dengan aku. Padahal dia teman satu kelasku guys gitu ya. Lalu begitu wajahku SMA diperlihatkan mereka lalu ya ampun, anak itu yang paling pendiam yang nggak ada suaranya sekarang maju ke depan panggung, udah pepet gitu. Teman-teman, Senin sampai Jumat aku memakai jasku sebagai pembicara, sebagai konsultan, sebagai konselor, dan aku akan menjadi orang se-ekstrovert mungkin yang nggak ragu-ragu ngomong, nggak ragu-ragu berbicara, dan cepat sekali nyambung, berkomunikasi, receh, hahaha, hihi, sok kenal, sok dekat gitu. Tapi Sabtu Minggu itu waktunya aku ngecas baterai. Dan di sana aku biasanya lebih suka menikmati musikku sendiri, menikmati tanamanku sendiri, atau masak sendiri, nonton film kesukaanku sendiri. Karena aku ngecas baterai supaya Senin sampai Jumat aku bisa menjadi orang ekstrovert yang receh lagi gitu. Bahkan kalau diundang untuk ada pesta pernikahan atau apa, males berangkat gitu ya, nyuruh orang lain yang berangkat. Nah, makanya kemudian dari sini, Do What You Are, ini buku yang sangat bagus, bahasa Inggris. Ini versi bahasa Indonesianya. Pribadimu, profesimu, terbitan dari BIP Gramedia. Aku sangat menyarankan kalian beli buku ini. Karena apa?
Lakukan apa yang didesain dari surga. Do what you are. Pribadimu adalah profesimu. Tadi sempat ya salah satu kakak angkatan kalian mengatakan, kalau kalian lulus sebagai sarjana IT, bukan berarti kalian nanti akan berprofesi sebagai IT. Ternyata lulusan sarjana IT bisa berprofesi apapun. Dan latar belakang IT-nya akan membantu. Karena nggak peduli kamu di dunia pariwisata, di dunia finance, mau di dunia apalagi teknik, atau kamu mau di rumah sakit, dunia medis, ternyata semua itu tetap membutuhkan IT gitu ya, digital technology gitu. Jadi kamu tetap akan bisa kemana-mana. Tapi profesimu sebagai apa? Nah, ini yang kemudian buku ini akan sangat membantu karena 5 bab pertama kamu akan mengetahui dirimu EI, SN, TF, JP gitu ya, ada 16 tipe kepribadian. Lalu setiap tipe kepribadian dibahas 30 halaman. Dan kasus-kasusnya adalah kasus-kasus anak milenial, quarter life crisis yang umur 25-30, galau mencari kerjaan dan galau mencari tempatnya di dunia ini. Kelemahan kelebihannya apa dijabarkan dengan detail, pekerjaan yang cocok, apa yang harus hati-hati, situasi kalau stres seperti apa, pasangan hidup yang cocok seperti apa, kalau sebagai sahabat seperti apa, bahkan sebagai parent nanti harus seperti apa, semuanya dibahas dengan detail. Ini sangat bagus. Teman-teman, kalau kamu mau cari free test online MBTI ya, ada banyak sekali. Yang paling bagus adalah 16 personalities. Kalau kamu ngerjakan tes itu kurang lebih 10 menit, 15 menit, langsung rekam semua hasil psikotesnya. Karena di sana begitu kamu selesai langsung keluar akan ada kemudian sekitar mungkin 20-an halaman dan itu ada sekitar 8 aspek. Jadi teman-teman langsung scroll ke bawah dan kemudian rekam semuanya ya. Kalau bisa linknya kamu simpen, masukkan ke emailmu sehingga kamu buka lagi. Karena di situ seperti tadi ya, strength weaknessmu, dunia kerja yang cocok, pasangan cocok kalau kamu mau mencari pasangan hidup, kalau kamu jadi parents nanti gaya gaya parentingmu seperti apa gitu ya, sebagai sahabat dan sebagainya. Pengembangan diri ada di sana semua. Sangat disarankan untuk itu ya. Keempat, affirmation. Affirm, firm itu kuat ya. Affirmation, afirmasi adalah memperkuat. Ini adalah roket pendorong. Emosi itu merupakan roket pendorong yang utama untuk kamu bisa meraih goalmu. Saking bencinya dia, maka dia lakukan itu. Saking cintanya dia, maka dia seperti ini. Saking dendamnya dia, maka dia melakukan itu. Saking jengkelnya dia, saking marahnya dia, saking senangnya dia, semua itu emosi itu akan mendorong kamu untuk melakukan sesuatu. Paul Stotz, AQ. Jadi kalau kalian tadi ngomong EQ, emotional intelligence, IQ, intellectual intelligence untuk intelektual gitu ya, untuk kemampuan berpikir. SQ, ada yang ngomong spiritual, ada yang ngomong sosial gitu ya. Social intelligence, kemampuan bergaul secara sosial, atau spiritual, kemampuan untuk berelasi dengan Tuhannya gitu ya. Dan ini AQ, adversity quotient. Ini semua memang diciptakan oleh orang-orang dari luar ya, teman-teman. Tapi Indonesia sebetulnya kita punya satu Q lagi yang disebut dengan QQ. Ya, kalau yang nggak tahu QQ nanti search ya apa itu QQ gitu. Itu ciptaan orang Indonesia itu. Oke. Nah, teman-teman di sini 3 level daya juang dikatakan oleh Paul Stotz manusia itu ada 3 level. Nah, sekarang aku kepengen kalian melihat menyadari kalian di level yang mana. Level yang pertama, level quitter. Ini kalau diibaratkan gunung sukses atau gunung kesulitan, itu adalah gunung, maka dia belum naik, masih di kaki bukit, dia sudah ngomong, ini susah, ini gelap, licin, capek, menanjak, ogah, dan dia quit. Dia berhenti mencoba, nggak jadi nyoba. Belum mencoba sudah berhenti. Belum mencoba udah ngomong nggak bisa. Dan dia ngomong quit. Ini ternyata 60% penduduk dunia. 60% penduduk dunia nggak jadi apa-apa. Hanya memadati dan memenuhi dunia. Kalau kalian ngambil tesnya nanti,
angkamu 10-23. Ada yang kemudian naik sampai di tengah-tengah gunung capek dan camping. Lalu begitu bangun pagi, di sini aja udah sejuk, pemandangan udah bagus gitu ya. Ngapain susah-susah camping seumur hidup di tengah-tengah gunung, lupa bahwa dia masih harus naik sampai puncak gitu. Merasa cukup di tengah-tengah. Comfort zone, berada di zona nyaman. Tipe-tipe camper, orang-orang yang camping di tengah-tengah. Dan ini ada 30% penduduk yang berada di sana. Ini penduduk-penduduk yang akhirnya kemudian ya masuk dunia profesi, tapi hanya berada di tengah-tengah ya. Sebagai manajer dan pensiun sebagai manajer, kalaupun dia seorang bisnismen, dia ya punya satu bisnis yang lumayan lah untuk keluarganya, tapi nggak bisnisnya berkembang biak kemana-mana jadi konglomerat gitu. Ya udah cuma gitu aja gitu ya. Dan ini masih 30% yang lebih baik dari 60% tadi gitu. Tapi ada 10% yang naik sampai atas yang disebut dengan climbers. Karena dia akan climb sampai puncak. Kalau dia capek, dia buat tenda, begitu selesai capeknya, dia ringkas tenda, dia kemudian naik lagi sampai puncak, dan dia tancapkan bendera kemenangan, dia nikmati puncak bukit itu sebentar, lalu dia turun, dan dia cari bukit lain untuk dia daki, untuk dia taklukkan lagi. Climbers yang sejati. Inilah yang kemudian menjadi puncak-puncak profesi. Orang-orang yang kemudian bisa menjadi puncak pimpinan di bidang politik, di bidang sastra, di bidang perfilman, di bidang seni, mau di bidang bisnis, mau di bidang keuangan gitu ya. Orang-orang yang kemudian memiliki banyak sekali proyek-proyek, karena dia begitu satu proyek, dia pengen menaklukkan proyek lain, menaklukkan proyek lain. Nah, sekarang siapa yang merasa dirinya climbers? Angkat tangan. 10% penduduk dunia. Siapa yang merasa dirinya campers? Angkat tangan. 30% penduduk dunia. Kalau nggak angkat tangan berarti kamu quitter ya. Oke, bertobatlah. Ingat, stimulus selalu ada, kesulitan selalu datang, keputusan di tanganmu. Responmu menentukan hasilmu. Kalau kamu kepingin untuk kemudian bisa menjadi climbers, ayo perbaiki respon dan lihat dirimu. Apa kelebihan kelemahanmu dan bergeraklah gitu ya. Ketika kita ngomong puncak bukit, kita ngomongkan tentang goals, kita ngomongkan tentang impian kita. Apa sih yang kita pengen raih? Dan teman-teman, sekarang semuanya serba online ya. Kamu bisa pesan taksi online, bisa pesan ojek online, makanan online, atau kamu bisa beli online gitu ya. Tapi semuanya akhirnya kemudian selalu ada 2 poin utama yang harus dimasukkan sebelum kemudian ngitung yang lain gitu ya. Kamu startnya di mana dan kamu pengen finishnya di mana. Dari situ baru kemudian bisa dipetakan berapa jarak, berapa jauh, rute yang paling efektif apa, berapa ongkosnya. Kalau itu tidak ditentukan 2 jarak ini, yang lain-lain nggak bisa dihitung gitu. Makanya sama. Pada waktu kita punya goal, kita bayangkan kita masih akan hidup 40 tahun, 50 tahun lagi. Jadi kalau punya goal jangan mikirkan cuma one year resolusi tahun depan gitu ya. Atau cuma mikirkan minggu depan, tapi pikirkan bahwa kamu akan hidup. Manusia Indonesia rata-rata katakanlah 65 tahun, 70 tahun rata-rata manusia Indonesia ya. Dan kalau kamu rata-rata, Tuhan nggak sangat sayang sehingga memanggil kamu duluan, atau Tuhan lupa kalau kamu masih hidup di dunia sampai kamu umur 90 ketinggalan gitu ya. Teman-temanmu udah nggak ada semua, udah dipanggil semua, kamu masih ketinggalan di dunia gitu. Kalau kamu rata-rata pasti umurmu sekitar 65-70. Dan kamu sekarang umur 20-an, kamu masih akan hidup 50 tahun lagi, 45 tahun lagi, 40 tahun, lalu kamu mau ngapain? Kalau Emily Dickinson, dia ngomong dengan sangat jelas, hidupku tidaklah sia-sia jika aku dapat mengeringkan air mata orang yang sedang menangis, jika aku dapat mengambil rasa sakit dari orang yang sedang kesakitan, jika aku dapat mengembalikan anak burung yang jatuh dari sarangnya. Hidupku tidaklah sia-sia. Ini nggak peduli Emily Dickinson hidup di benua mana, di kota mana, di desa mana. Nggak peduli dia itu dokter, apa arsitek, atau IT, atau dia perawat, atau dia guru TK. Pasti yang dia lakukan itu. Karena jelas gitu. Ini
misi kehidupan, benang merah kehidupan. Dia hidup untuk itu, mengeringkan air mata, mengambil rasa sakit, mengembalikan anak burung yang jatuh dari sarangnya. Makanya kemudian teman-teman, kalau kita ngomong work-life balance, kadang-kadang kita selalu digembar-gemborkan, ya aku pengen work-life balance, work-life balance. Tapi anak-anak sekarang itu salah kaprah gitu ya. Work-life balance itu pikirannya adalah bagaimana caranya kerja seminimal mungkin, jadi nggak usah kerja susah-susah, tapi uangnya sebanyak mungkin, sehingga aku kemudian bisa nonton drakor sepanjang hari atau main game sepanjang hari tanpa harus bekerja. Itu yang work-life balance katanya gitu. Well guys, keliru gitu ya, definisinya salah. Itu adalah definisi orang males, definisi orang yang memang cuma mimpi doang tanpa mau berusaha gitu ya, kepengen kaya raya tanpa melakukan apa-apa. Kalau kamu kepengen seperti itu, ya mungkin kawin aja sama anak konglomerat ya. Pasti kamu kaya raya tanpa melakukan apa-apa. Tapi untuk kamu bisa kawin sama anak konglomerat pun ya kamu harus dandan rapi dan berpenampilan menarik dan bisa menarik minat dari anak konglomerat kan ya, tetap ada usaha ya dipikir-pikir. Jadi kalau kita ngomongkan live of dreams, daun-daun mimpi, ternyata ada 5. Ini yang disebut work-life balance. Yang nomor 1 memang otomatis personal life, dirimu sendiri. Karena kamu akan hidup meskipun nanti kamu punya pasangan, punya keluarga, dan sekarang kamu juga punya papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman. Tetap aja kamu akhirnya ya dirimu sendiri ini yang harus kamu perhatikan seumur hidupmu gitu. Terus yang kedua adalah professional life. Karena kamu nanti akan harus bekerja, dan bekerja itu ya memang Senin sampai Jumat. Dan memang 80% waktu kita untuk bekerja gitu. Nggak mungkin kemudian kita kurang dari 80%. Mau kerjaan seenak apapun, tetap harus 80% dari porsi waktumu itu kamu habiskan untuk professional life-mu. Supaya kamu menjadi master. Supaya kamu itu menjadi orang yang paling dicari kalau ada orang yang mau bertanya tentang itu. Dan untuk jadi master, konon minimal butuh 10.000 jam. Ayo kita hitung 10.000 jam itu berapa ya. Bagi 5, 2.000. Itu adalah 5 tahun. Bagi 12, 200. 1 bulan 200. Kalau kali 12, 2.400. Jadi antara 2.000 sampai 2.400 ini, kalau dibagi 12, 1 bulannya 200. Bagi 4, 1 minggunya 50 jam. Bagi 5 hari kerja, 1 hari kerja 10 jam. 10 jam itu kurang lebih mulai dari jam 8 pagi, kamu sampai jam 6 sore, kurang lebih gitu ya. Kalau kamu melakukan itu terus-menerus selama 5 tahun, Senin sampai Jumat, pagi jam 8 sampai jam 6 sore, kamu mengumpulkan 10.000 jam. Dan pada waktu kamu mengumpulkan 10.000 jam, kamu boleh dibilang kamu sebagai master. Karena kamu sudah menguasai pekerjaan itu dengan baik, karena jam terbangmu 10.000. Itu adalah jam terbang di dunia pilot, di mana kalau udah 10.000 jam, dia boleh membawa pesawat itu sendiri tanpa harus didampingi oleh supervisornya gitu. Nah, makanya kemudian di dunia kerja, kebanyakan setiap 5 tahun, setiap 10.000 jam, kamu akan siap untuk kemudian naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi gitu. Tapi aku mau nanya, kalau kamu sekarang mau nyari dokter yang akan membedah jantungmu, kamu mau dokter yang hanya punya 10.000 jam, 5 tahun pengalaman. Atau kamu pengen dokter yang 10 tahun pengalaman, 20.000 jam. Atau yang dokter yang pengalamannya 15 tahun, 30.000 jam. Atau bahkan dokter yang pengalamannya 20 tahun, 40.000 jam. Karena jantungmu loh ini yang akan diutak-atik oleh dokter itu. Jangan sampai kemudian kamu menyerahkan jantungmu pada dokter yang kemudian masih coba-coba gitu ya. Boleh deh, sini jantungnya mau saya coba-coba untuk saya bedah. Oh, sorry ya Pak ya, boleh remedial nggak Pak? Jantungnya pas putus ya Pak gitu. Lalu gimana ya Pak ya gitu. Oh, wah, teman-teman dari situ ya, kamu tahu untuk kamu bisa berprofesi menjadi orang yang betul-betul memiliki 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 10.000 jam, 20.000 jam, 30.000 jam, 40.000 jam, targetmu di mana? Lalu ada family life. Kamu bekerja untuk apa? Ya memang untuk menghidupi keluargamu, untuk membawa keluargamu sejahtera gitu ya. Kebanyakan orang dia nggak suka hidup sendiri gitu ya. Kalaupun dia punya apa-apa, pasti dia kepengen menikmati bersama orang-orang yang disayangi. Tapi ternyata kamu hidup di dunia ini tidak sendirian gitu.
Kamu hidup bersama 8 miliar manusia di dunia ini. Makanya pertanyaannya, apakah kamu sudah membayar sewamu untuk kamu diberi kesempatan untuk tinggal di dunia ini. Dan sewamu itu kamu berikan dalam bentuk pelayanan-pelayanan pada orang-orang di sekeliling. Dan kamu ingat, begitu game over, kamu kembali pada Tuhan, pasti Tuhan akan bertanya. 65 tahun, 70 tahun hidupmu di dunia, kamu ngapain aja? Gitu. Dan bagaimana kamu akan menjawab? Jadi My Dream Books, teman-teman, nanti kamu harus punya 100 mimpi. Setiap mimpi 1 lembar. Dan kalau mimpi itu sudah tercapai, sobek, masukkan lagi. Sehingga pada saat yang bersamaan simultan, kamu ada 100 mimpi yang kamu sedang follow up gitu ya. Mungkin ada mimpi yang panjang sekali, misalnya beli rumah, itu nggak mungkin dalam waktu cuma setahun 2 tahun ya. Pasti itu 10 tahun, 20 tahun gitu. Tapi beli mobil mungkin 5 tahun aja oke. Tapi kalau cuma sekedar pergi ke Korea gitu mungkin 3 tahun cukup kali ya nabung ya. Atau kalau sekedar cuma kepengen lihat Dufan di Jakarta gitu mungkin hanya nabung 2-3 bulan cukup. Nah ini begitu mimpimu selesai, sobek ganti mimpi yang lain gitu ya. Dan mimpi-mimpi ini secara simultan harus 5. Personal life, ini contoh. Minimal aku harus S2. Minimal aku harus berbahasa Inggris dengan bagus. Minimal aku harus menguasai 1 bahasa asing lagi. Minimal aku bisa membeli mobilku sendiri. Minimal aku punya rumah. Dan aku bisa traveling, aku bisa kuliner. Dan aku harus fit pada waktu aku traveling kuliner. Jangan sampai pada waktu aku masih usia 40-50 aku udah stroke. Sehingga mau makan atau mau beol aja aku masih harus dibantu orang lain. Jangan sampai seperti itu. Makanya aku harus sehat sampai titik terakhir aku masuk ke liang kubur, aku harus masih aktif sehat. Bagaimana cara kamu menjaga kesehatanmu? Tubuhmu adalah mobilmu. Makanya sekarang jangan masukkan sembarangan zat-zat apapun ke dalam tubuhmu yang akan merusak tubuhmu. Sebelum usiamu berakhir, tubuhmu udah rusak, kamu udah nggak bisa apa-apa. Untuk melakukan kehidupan kamu dibantu oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat sengsara. Makanya kemudian professional life yang kedua, IP kamu mau berapa? Karena IP kamu itu adalah dasar untuk menentukan kamu nanti mau kemana gitu ya. Nilai A-mu berapa persen, B-mu berapa persen, C-nya berapa persen, dan no way D dan E gitu ya. D dan E no way. Dan kalau sampai ada D dan E karena terpaksa kamu harus ngulang supaya itu jadi ABC gitu ya. Cari kesempatan magang sebanyak-banyaknya karena sekarang dengan kurikulum merdeka, bebas belajar ini kamu harus punya pengalaman magang sebelum kamu lulus kuliah supaya kamu bisa mempersiapkan diri masuk dunia kerja. Ikuti proyek-proyek dosenmu, tadi udah dikatakan ya. Network dengan kakak angkatan dan alumni. Kepengen menjadi selebgram, YouTuber gitu ya, dunia pariwisata karena orang ini tertarik dengan dunia pariwisata. Bekerja sebagai IT tapi work from anywhere yang nggak harus ngantor gitu ya di dunia pariwisata sehingga sambil keliling dunia dia tetap bisa bekerja. Punya bisnis hotel dan restoran karena memang dia suka kuliner, suka pariwisata. Social life. Ikut kegiatan mahasiswa, menjadi event organizer karena di sana kamu belajar untuk menjalankan event gitu ya. Jadi pengurus, belajar berorganisasi, menjadi relawan anti narkoba, anti AIDS, mengembangkan klub kuliner traveling di berbagai daerah lokal maupun global sehingga kalau kamu kemana-mana selalu punya klub yang akan bisa mengentertain kamu dan menunjukkan jalan jadi guide gitu ya. Bisa saling tukar, mereka datang ke Indonesia, kamu guide-nya, kamu datang ke sana, mereka guide-nya gitu ya. Menyisihkan persembahan dan donasi amal untuk kemudian kebutuhan agar kamu juga memberikan kontribusi gitu ya. Family life, ngebel papa mama, kamu udah nggak ketemu papa mama berapa lama, dan ngebelnya bukan dalam rangka minta duit ya. Aku sangat ngenes kalau anakku ngebel itu pasti omongannya cuma satu. Pak, kapan ngirim duitnya? Pak, duitnya kurang gitu. Kamu nggak pernah ya ngebel aku yang nggak nanya duit gitu ya. Masa ngebel papa cuma menanyakan duitnya kurang gitu ya. Mau ngebel papa nanya, Pak sehat Pak, Pak lagi apa yang perlu aku doakan gitu ya. Itu lebih baik kan. Tiap ada yang ulta ya berusaha lah meskipun kamu jauh berkumpul bersama keluarga lewat video call atau apa ya menyapa rutin kakak adikmu, siapa tahu kakak adikmu itu lagi nangis-nangis karena apa, mungkin dia kamu sebagai kakak sebagai adik minimal bisa mendoakan lah gitu ya, berlibur ke kakek nenek family saudara jauh karena kalau kita nggak kenal saudara-saudara kita terus kita mau bagaimana sekarang dunia makin individual ya, kalau kamu sendiri nggak kenal kakek nenekmu
kemungkinan nanti cucu-cucumu juga nggak akan berusaha mengenal kamu gitu. Karena kamu sendiri juga nggak berusaha kenal kakek nenekmu. Kenapa cucumu harus mengenal kamu gitu ya? Itu senjata makan tuan itu. Nyari soulmate, ayo siapa yang nyari soulmate tapi kuliah dulu ya, baru soulmate belakangan ya. Jangan soulmate kuliahnya berantakan gitu. Lalu bayarin orang tua ke Yerusalem, wah amin ya. Moga-moga kalian bisa nanti. Spiritual life, baca Alkitab atau kitab suci sampai selesai, ayo. Kalian membaca buku-buku novel yang halamannya 1.000 halaman bisa khatam berkali-kali. Alkitab yang cuma 900-an halaman nggak pernah selesai seumur hidup. Gimana dong gitu ya. Pelayanan, persekutuan di gereja, karena itu juga kemampuan berorganisasi, membuat event, Natalan, Paskahan, dan sebagainya. Memperbanyak doa komunikasi dengan Sang Pencipta ya, sebagai kompas agar kamu nggak salah jalan, sebagai sumber kekuatan. Itu lebih bagus daripada PLN gitu ya, karena kemudian nggak pernah putus sinyalnya gitu ya, dan nggak pernah putus aliran energinya. Nah, 3 cara mengelola stres. Waduh, ini waktuku udah habis kayaknya ya. Hidroterapi, bagus sekali teman-teman. Lakukan panas dingin ya. Jadi kamu rendam kakimu seperti kamu di tempat refleksi kaki itu loh. Rendam di tempat yang air panas, sepanas mungkin, tapi jangan jadi kaki rebus ya, yang kamu bisa tahan. Lalu masukkan ke air dingin, dan itu diulang 3 kali bolak-balik ya, di tempat panasnya 3 menit, di tempat dinginnya 1 menit. Itu kamu lemesnya sampai ubun-ubun itu, langsung bisa tidur dengan nyenyak gitu. Tapi aromaterapi juga bagus ya, kalau pengen relax, lavender. Kalau pengen semangat, cemara, pinus, itu bau karbol itu ya, bau bau rumah sakit, bau bau alat untuk apa membersihkan WC gitu ya. Biasanya ini menimbulkan semangat gitu. Kalau menimbulkan nafsu makan itu biasanya vanila, atau kalau di Indonesia mungkin sate sama terasi sama ikan asin ya, menimbulkan bau nafsu makan. Tapi kalau kamu sudah overweight ya silakan jauhi itu, malah nggak bisa diet kamu nanti gitu. Audioterapi, musik yang membuat kamu rileks apa? Kalau aku rileks dengan lagu-lagu cengeng zaman tahun 80-an, Dian Piscesa, Meriam Bellina gitu ya. Tapi ada orang yang bisa rileks kalau lagunya heavy metal, wang, 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 gitu ya. Atau yang suka yang dangdutan ya, terserahlah kamu masing-masing mau bagaimana ya. Visual terapi, melihat matahari terbenam, wah indahnya gitu ya. Langit seperti terbakar dengan merahnya itu. Lihat alam gitu ya, rasakan embun pagi di belahan rumput di jari kakimu yang tidak pakai sepatu. Seperti apa gitu ya. Lalu terapi rasa, teh, kopi, coklat, kamu bisa bedakan nggak masing-masing jenisnya seperti apa. Jadi nikmati pelan-pelan, pejamkan mata dan nikmati. Dan ingat, no sugar ya, no sugar. Nggak cuma less sugar, no sugar. Karena biasanya gula itu adalah pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Nggak disadari ya. Kamu makan boba dan sebagainya itu akhirnya kuota gulamu habis. Ketika kuota gulamu habis umur 30-40, kamu nggak boleh makan gula lagi. Makanya kemudian kuota gulamu harus kamu atur supaya sampai kamu umur 70 masih bisa makan gula ya. Diirit-irit sedikit-sedikit gitu ya. Oke, sport game, peregangan, aerobik, fitness, bahkan Tabata ya. Di sini di layar tergambar Tabata. Itu hanya 4 menit, 2 set, 8 menit aja kamu akan bisa bereksersis cukup untuk membuat jantung dan paru-parumu bergerak dan membuat fit sepanjang hari gitu ya. Cari nanti Tabata, hanya 8 menit. Kelola stres dengan mengubah cara pandang. Kadang-kadang gitu, oh God, I have big problem. Harusnya kamu bisa ubah. Oh problem, I have big God. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa besarnya. Makanya kemudian ini adalah core. Apa sih yang menjadi inti permasalahan? Kendalinya di mana? Kalau kamu merasa nggak bisa mengendalikan, ya udah kamu lumpuh, nggak berdaya. Kalau ada suatu situasi, coba apa yang bisa kamu kendalikan? Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jangan fokus pada apa yang nggak bisa kamu kendalikan. Lalu, origin, sumber masalahnya di mana? Kalau sumber masalahnya di kamu, bertobatlah. Tapi kalau sumber masalah di orang lain, cari cara untuk mendekati orang itu supaya orang itu nggak jadi sumber masalah lagi. Kalau perlu melibatkan orang lain, ajak orang lain untuk kemudian mendekati orang itu. Gitu. Pengakuan. Kalau ada masalah, tanggung jawabmu bukan. Kalau kamu bukan merasa tanggung jawabmu, masalah itu akan terjadi terus. Tapi kalau kamu merasa bertanggung jawab, ayo selesaikan, ambil kendali. Dan jangkauan, jangan sampai gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Gara-gara satu hal, kamu nggak karantina,
sehingga kemudian menular kemana-mana. Ibaratnya kanker menyebar ke seluruh tubuh. Harus pada waktu masih kecil, masalah itu dikarantina, kemudian diambil sehingga nggak merusak yang lain. Kalau satu mata kuliah hancur, bukan berarti semua mata kuliah satu semester itu hancur. Hanya mata kuliah itu. Kalau satu kuis hancur, berarti hanya kuis itu. Bukan berarti keseluruhan kuis akan hancur gitu ya. Jadi ini yang perlu kita. Kalau kita hubungannya buruk dengan satu orang, hanya orang itu, yang lain tetap bagus. Kalau kita ada masalah, hanya masalah hari itu. Bukan berarti kemudian setiap hari harus bermasalah gitu. Dan endurance, daya tahan. Pada waktu dalam badai, badai pasti berlalu. Kalau nggak percaya, masuk ke YouTube, cari gitu ya. Kamu akan menemukan banyak film, banyak novel. Semuanya mengatakan badai pasti berlalu gitu ya. Karena nggak ada badai yang nggak berlalu. Tapi di dalam badai, kamu kedinginan, kamu basah kuyup, kamu ketakutan, petir menyambar, ya kamu bertahanlah. Minta kekuatan dari Tuhan untuk kamu bisa bertahan dalam badai itu, mempersiapkan diri supaya ketika badai berlalu, Sabar ya, badai pasti berlalu. Dari Pak Eko-nya. Oh iya, saya terputus kayaknya. Oke, ya sambil menunggu Pak Eko, ya semalam ini saya juga lagi pas iseng-iseng nonton di YouTube gitu ya. Saya melihat ada satu cerita yang kurang lebih sama dengan yang diceritakan Pak Eko pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu cerita tentang salah satu warga Indonesia yang selama ini kita melihatnya sukses. Tapi mungkin selama ini kita nggak pernah lihat bagaimana cerita di belakang kesuksesan dia. Kalau ada yang pernah dengar eh, Putri Aryani, tahu? Tahu ya? Jadi ini adalah salah satu kontestan di America's Got Talent yang dia mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell. Ya, itu salah satu juri yang paling sulit memberikan Golden Buzzer. Ya, dia waktu Putri itu datang di perform, Simon Cowell ini sangat terpukau, ya. Lalu sampai akhirnya dia naik ke atas panggung minta untuk dia nyanyi satu lagu lagi. Ya, dan setelah menyanyikan satu lagu itu jurinya memberikan masukan, kritikan, review gitu kan. Lalu akhirnya Simon ini malah memberikan Golden Buzzer gitu ya. Jadi ini di luar dugaan. Oke, mungkin monggo lanjut dulu Pak Eko. ya, wah, sorry, ini tanda-tanda dari Tuhan bahwa sudah harus diakhiri gitu ya. Udah ngelewati jam soalnya. Oke, kelola stres yang paling terakhir adalah spiritual ya. Jadi itu meditasi, saat teduh, berdiam diri, mindfulness gitu ya. Jadi oke, ini pas slide yang terakhir sebetulnya. Eh, Teman-teman semua, form evaluasi nanti akan dibagikan oleh panitia ya. Kalau kalian ngisi ini, ada undian coach karir, di mana nanti coach karir ini senilai 4 juta, kamu akan tes 7 jam, itu adalah sama seperti kamu tes dari fresh graduate, staff menjadi supervisor level gitu ya. Ini harganya senilai 4 juta, kalian akan diundi satu orang. Silakan kalian mengisi evaluasinya ya nanti ya. Habis kalian tes 7 jam, kalian akan 2 jam didampingi oleh seorang konselor untuk kemudian area for developmentmu apa gitu ya untuk karirmu di masa depan. Habis ini live Q&A, mungkin ada 2-3 orang penanya. Bagi yang bertanya secara live langsung mendapatkan free TPA, tes potensi akademik atau tes potensi intelektual ya. Ini simulasi tryout psikotest untuk perusahaan, BUMN, CPNS maupun perusahaan besar gitu ya. Ataupun kalau kamu mau S2 ataupun beasiswa. Jadi silakan ya. Saya kembalikan pada moderator. Mungkin nanti ada closing remark ya. Saya akan nutup dengan satu cerita nanti sebelum penutupan. Silakan. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Ya, oke, terima kasih Pak Eko. Oke, silakan dari teman-teman kita buka dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, ada satu.
Dua, oke. Silakan teman-teman panitia bisa membantu. Ya, tolong disebutkan nama ya, nama dari prodi mana. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francina Rianti Layar dari Informatika. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menurut Bapak, pentingnya sosial skill di dunia kerja itu seperti apa? Terus yang berikut, ini tadi kalau tidak salah, Pak Willy juga tadi sempat sebut bahwa Bapak memiliki satu perusahaan. Tidak salah, Satu perusahaan, Pak. satu perusahaan, Pak. Ya, nah itu manfaat apa yang kita rasakan jika kita memiliki kemampuan internal skill dalam aktivitas sosial dalam masyarakat atau bahkan juga kerja. Terima kasih. Mau Oke, langsung dulu Pak pertanyaan Eko? kedua aja. Oh, langsung. Ya. Dijawab dulu. Oke. Fransina, betul ya? Ya, Francina betul, Pak. Ya, teman-teman kalau kamu memperkenalkan diri, memperkenalkan dirinya jangan, halo semua, namaku Eko Cahyono Cia gitu. Orang apa sih yang diomongkan gitu ya? Kamu memperkenalkan diri, namamu itu penting, jadi kamu sebutkan dengan elegan gitu ya. Halo semuanya, namaku Eko Cahyono Cia. Nah, orang nangkep gitu ya, apa namamu gitu. Oke, itu sekedar perkenalan diri. Dan ini termasuk social skill yang tadi ditanyakan oleh Fransina ya. Lalu seberapa penting nih social skill? Tadi sempat saya singgung, ternyata dari 3 kandidat kenaikan jabatan, bukan yang skor IQ-nya paling tinggi, yang akhirnya menang, yang akhirnya kemudian lolos kenaikan jabatan, ternyata adalah yang social skill-nya paling bagus. Kompetensinya untuk kepemimpinan, kompetensinya untuk bisa mempengaruhi orang lain, kompetensinya untuk membangun relasi, kompetensinya untuk kemudian dia bisa mendevelop atau membuat anak buahnya bertumbuh. Itu ternyata yang memenangkan dia, akhirnya dia menjadi lolos kenaikan jabatan. Nah, dari sini kalian jadi tahu ya, oh ya, kalau soal hard skill, hasil kerjamu, itu yang membuat kamu jadi kandidat. Makanya kemudian kandidat-kandidat pasti dipilih dari yang hard skill-nya bagus, yang kinerjanya bagus. Ada 3 kandidat yang sama-sama bagus hard skill atau kinerjanya. Tapi siapa yang akhirnya naik? Adalah yang soft skill-nya, social skill-nya yang menang. Karena itu yang akhirnya menjadi penentu. Kamu ketika masuk ke sebuah persaingan atau kompetisi, entah itu melamar kerja atau kamu diterima di perguruan tinggi yang favorit gitu ya, itu pasti karena hard skill, karena pasti nilai-nilaimu. Tapi yang bisa membuat kamu lulus dengan nilai memuaskan itu social skillmu, bukan lagi hard skillmu aja gitu ya. Nah, jadi perusahaan, aku sendiri sekarang sedang memang memimpin ya di QEP ya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa psikologi dan konseling untuk sumber daya manusia. Lalu bagaimana social skill ini akan bisa membantu? Sangat membantu, karena seperti waktu pandemi kemarin, banyak perusahaan-perusahaan yang terpuruk, tapi adanya jaringan network itu membuat kemudian kita bisa saling tolong dan survive dan saling bertukar pikiran, dan ada apapun kita nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kolaborasi, sinergi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Makanya kemudian dengan FTI, UKDW kita juga membuat MOU ya, untuk kemudian kita bekerja sama gitu ya. Dari teman-teman mungkin akan butuh magang dan sebagainya, silakan kita di QEP membuka diri seluas-luasnya untuk kalian magang di QEP. Dan magang di QEP kalian akan mendapatkan soft skill juga ya, nggak cuma hard skillmu sebagai IT gitu ya. Tapi kalau kalian cuma kepengen skripsi, wah kita juga punya banyak sekali topik-topik yang bisa kalian jadikan skripsi ya. Nanti topik-topik itu misalnya bagaimana mengubah tes psikologi yang tadinya offline dengan buku dan kertas dan pensil pulpen menjadi online. Baik online itu WA maupun online mobile maupun online yang dengan web base gitu ya, dengan masuk ke internet gitu. Nah, atau mungkin antar muka, bahwa habis tes ini keluar skornya, gimana skornya itu langsung jadi grafik dan sebagainya. Wah, itu kalian lebih pinter lah gitu ya. Oke, gitu, Pak. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Oke, penanya kedua, silakan. Halo, selamat siang. Nama saya Alvin Setiawan dari Prodi Sistem Informasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bertanya, kita sebagai manusia pastinya memiliki emosi yang bisa berubah-ubah.
Misalnya sekarang kita melakukan emosi positif, tetapi hitungan detik pun kita bisa berubah menjadi emosi negatif. Bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut untuk tetap melakukan emosi positif walaupun tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, makasih Alvin. Ini luar biasa ya. Teman-teman, stimulus itu kayak gelombang ya, gelombang laut. Nggak pernah ada habisnya. Selalu ada hal yang kemudian menstimulasi kita. Nah, memang kemudian kita harus punya apa ya istilahnya termometer emosi. Untuk kemudian kita tahu bahwa ini suhu sudah semakin memanas, kita harus mendinginkan lagi gitu. Setiap saat kita harus aware. Makanya kemudian awareness ini penting untuk 24 jam kita mindful terhadap emosi kita ya. Dan ingat emosi itu menular. Nggak selalu kamu yang punya emosi negatif. Ada kemungkinan sekelilingmu yang negatif dan kemudian masuk menulari kamu. Makanya jadilah pohon yang bisa menyerap emosi negatif itu dan kemudian menetralisir dan mengeluarkan emosi yang positif agar kamu menularkan hal yang positif juga. Itu akan seumur hidup kamu harus berlatih. Mungkin di awal-awal kamu akan ya tetap terpengaruh oleh emosi ya, marah-marah, banting barang, melukai orang, terus membuat hubungan putus. Ya, tapi cepat sadarlah agar hal itu nggak terjadi terus-menerus dalam kehidupanmu. Memang manusia yang menjadi tua itu umum ya, tapi manusia yang menjadi dewasa itu adalah pilihan. Jadi jadilah dewasa secara emosi gitu ya, dengan cara berusaha untuk gunakan 6 detik tadi supaya kamu jangan dibajak emosimu, kamu naik memikirkan alternatifnya apa dalam situasi seperti ini. Gitu ya. Thank you Alvin, luar biasa. Francina dan Alvin, nanti kamu cari panitia untuk kamu ngeklaim hadiahmu ya. Oke, ada Oke. pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Ya, satu, dua. Oke, silakan. Yang depan dulu ini. Ya, mic-nya salah satu bisa diberikan. Halo Pak, nama saya Dex Bennett dan Siapa? Diulang lagi. nama saya Dex Bennett. Dex, oke. Mungkin ini pertanyaan yang ya sederhana doang, tapi aku mau nanya cara Bapak bisa mungkin sukses itu karena memang sendiri atau bersama dengan orang lain? Karena kayak kan nggak semua hal itu perlu bantuan dari orang lain kan biasanya kita sendiri yang berjuang gitu. Tapi ya namanya juga kita makhluk sosial, kita kan perlu bantuan orang lain. Jadi mungkin saran dari Bapak atau pengalaman Bapak mungkin gitu. Ya, thank you Dex. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kita akan menjawabnya seminar sehari ya. Jadi siap-siap sampai maghrib ya, teman-teman ya. Oke, tapi untuk secara singkat aja, secara singkat bahwa ternyata ada 4 hal yang kamu harus perhatikan untuk kamu sukses. Nomor 1 adalah kalahkan rekor dirimu sendiri. Jadi kamu sendiri harus bertumbuh, kamu harus menjadi lebih baik. Secara mandiri, kamu harus menjadi orang yang bernilai tambah. Itu nomor 1. Makanya kalau dulu kamu bisa 7, 7,1, 7,2, 7,3 terus meskipun langkah bayi terus bertumbuh, terus kalahkan rekor dirimu sendiri. Tapi yang kedua, one is too small to achieve great things. Satu itu terlalu kecil untuk melakukan hal yang besar. Kalau kamu satu sendirian, tangan dua, kaki dua, kepala satu, waktu 24 jam, sampai kapan? Sampai sebesar apa proyek yang bisa kamu tangani? Makanya kemudian berrelasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Nah, di sana berarti kamu harus kemudian mulai melihat dunia kompetisi. Kamu sudah bertumbuh, tapi kalau ternyata pertumbuhanmu itu cuma gitu-gitu aja, akhirnya kamu kalah bersaing di dunia luar. Jadi kamu juga harus kemudian meningkatkan diri supaya kamu juga bisa bersaing dengan di dunia luar. Lalu yang ketiga, kamu harus mencari sesuatu yang kreatif. Bagaimana agar kemudian apa yang kamu jual, apa yang kamu tawarkan itu unik gitu ya, nggak semua orang punya. Dan itu kamu punya nilai jual gitu. Orang akan nyari kamu. Dan satu lagi bertekun bertahan dalam situasi sulit. Ketika kemudian kamu dalam kesulitan,
tetap jatuh bangun, tetap bangkit lagi berjuang. Gagal adalah bagus. Gagal itu adalah manusiawi. Berbuat salah itu memang tidak bisa dielakkan. Tapi ketika kamu bisa belajar dari kegagalanmu, belajar dari kesalahanmu, agar lain kali tidak mengulang kegagalan dan kesalahan yang sama, agar lain kali bisa menjadi lebih baik, itu adalah good, good, good. Makanya kemudian dari sana kamu akan bisa menjadi pribadi yang makin lama makin bagus ya. Gitu ya, Dex ya. Good, good, good. Lanjut. Ya, berikutnya. Tes, tes. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan nama saya Benyamin dari Prodi Informatika. Saya mungkin akan izin bertanya sedikit, Pak. Mungkin ketika kita tadi sudah dibahas, secara umum manusia kan memang biasanya kalau sudah terbakar emosi, biasanya kan bertindak yang mungkin di luar kehendaknya sehingga nanti penyesalan belakangan. Nah, saya sedikit penasaran, mungkin kenapa manusia itu memang selalu bertindak mengadakan emosinya duluan daripada berpikir logika ketika dalam terkena masalah. Nah, lalu mungkin saya juga ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengubah mindset yang mungkin kita sudah miliki seperti itu menjadi lebih baik untuk ke depannya gitu, Pak. Begitu saya sih. Sudah terdengar jelas dari pertanyaan saya, Pak? Mati lagi. Halo, Pak. Pak. Masih macet ya kayaknya. Mau menunggu sebentar ya. Pak. Sampai shock kan lihatnya. Bapak, saya kalau misalnya gini saya bisa masih, ulangi pertanyaan. masih. Oke. Ya. Keputus kayaknya. Ya. Pertanyaan. Ya. Sebentar, kita nanti nunggu nunggu Pak Eko. Ya, sambil menunggu jadi saya kembali ke cerita tadi. Jadi Putri itu seperti yang teman-teman lihat kan sukses ya. Sekarang dia dipanggil di mana-mana gitu kan. Dia kolaborasi dengan berbagai macam selebriti gitu kan. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dia masa kecilnya itu tidak seindah yang dia rasakan sekarang ya. Jadi kalau teman-teman ingat atau kalau teman-teman belum tahu bahwa dia itu mengalami buta sejak lahir gitu ya. Jadi sebetulnya dia tuh lahirnya prematur. Kalau nggak salah 6 bulan dia udah lahir. Lalu dia diinkubasi selama 3 bulan dan ternyata setelah didiagnosa dokter dia itu mengalami kebutaan permanen gitu. Jadi meskipun sudah dioperasi, diusahakan tapi ternyata tidak bisa gitu ya. Oh, sorry Pak Eko sudah kembali. Ya, nanti lagi ceritanya ya. Oke. On, bisa diulang pertanyaannya? Sorry, tadi Pak Eko keputus. Tes, tes. Mungkin agak saya revisi sedikit ya Pak ya. Ini. Jadi biasanya kalau saya ngelihat orangnya nih ya, orang sekitar saya lah, teman-teman saya mungkin kalau misalnya sudah terbakar emosi, itu biasanya selalu bertindaknya tuh bisa serampangan. Nah, itu nanti pasti menyesalnya kan belakangan ya Pak ya. Nah, menurut saya mungkin itu kan tindakan yang merugikan juga untuk mereka Pak ya. Nah, pertanyaan dari saya sebenarnya itu bagaimana Pak cara mengubah mindset yang mereka miliki itu dari yang biasanya emosional untuk ketika mengalami sebuah masalah itu bisa menjadi lebih berpikir ke depan pakai 6 second study itu bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Begitu saya sih Pak. Ya, namanya siapa? Nama saya Benyamin Pak dari Prodi Informatika. Oke. Ya, Benyamin, bagus sekali. Kalau untuk diri kita memang kemudian bisa berlatih 6 second tadi ya, 4 step tadi ya, stop tadi. Jadi setback, diam dulu, beri jeda gitu ya. Lalu think, mulai berpikir, dan objektifnya goalmu apa, dan pilih alternatif gitu. Tapi untuk orang lain sebenarnya kita juga bisa mengajarkan. Cuma mungkin mengajarkan ke orang lain ya kita butuh kesabaran ya, dan butuh kesungguhan dari orang itu juga belajar mencoba gitu. Kita ada yang disebut dengan anger management terapi gitu, terapi untuk memanage kemarahan. Kalau memang kemarahan itu sudah tidak lagi adekuat ya, maksudnya kemarahan itu sudah merusak gitu. Tidak hanya kemudian merusak barang-barang, tapi juga melukai orang atau melukai diri sendiri. Nah, itu mungkin sudah dibutuhkan terapi-terapi. Tapi kalau misalnya cuma ya kemarahan yang normal-normal aja, ya kamu share aja tentang itu ya, 6 second ya, pembajakan amigdala, dan ada akronim STOP tadi. Moga-moga itu bisa membantu orang lain juga bisa mengontrol, mengendalikan emosinya ya. Thank you, thank you. Lanjut. Pak Willy, apakah waktu masih ada ini, Pak?
Ya, kayaknya waktu Atau sudah udah cukup? habis Udah juga, cukup Pak. ya. Ya, terima kasih. Ya, Kita saya beri saya aplaus tutup kembali aja buat kalau Pak gitu Eko. ya. Ya, Betul, saya tutup aja Pak Willy sebentar. ya, terima Ini kasih buat Pak penutupannya. Eko. Ya, oke. Jadi Ini untuk penutupan ya, teman-teman ya. Satu cerita yang terakhir ini adalah Footprints. Mungkin kalian pernah tahu cerita ini. Pada suatu malam aku bermimpi berjalan di sepanjang pantai yang sepi bersama Tuhan, berdua berjalan kaki gitu ya. Di belakangku terlihat dua jejak tapak kakiku, tapak kaki Tuhan. Di langit tergambar semua kehidupanku, mulai dari aku kecil sampai aku dewasa, ketika aku jatuh, sakit, menangis, ketika aku kemudian bahagia, happy, tertawa karena aku mendapat hadiah, semuanya tergambar. Nggak sengaja aku menoleh ke belakang dan aku melihat setiap kali aku jatuh, aku menangis, aku sedih, aku sakit, ternyata jejak tapak kakinya hanya sepasang. Jadi itu membuat aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah berjanji kalau aku jadi hambamu, anakmu yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Nyatanya janjimu mana Tuhan? Setiap kali aku sakit, aku sedih, aku menderita, aku membutuhkan Engkau, Engkau tinggalkan aku. Kenapa Engkau biarkan aku berjalan sendiri? Dan Tuhan menjawab apa? Anakku, hambaku yang aku sangat sayangi, sekali aku berjanji aku tidak akan ingkari. Kalaupun kamu sakit, itu atas seizinku. Kalaupun kamu sedih, aku tahu. Ketika kamu tidak bisa bangun, aku juga tahu. Jangankan kamu berdiri, pada waktu itu kamu bangun aja nggak bisa. Kalau kamu lihat jejak kakinya hanya sepasang, itu adalah jejak kakiku yang sedang menggendong kamu. Melewati masa sulitmu, dan janjiku setia dan amin. Sampai masa tuamu, masa putih rambutmu. Kalau kamu minta digendong, kamu akan aku gendong. Dari situ kita jadi punya asuransi penuh dari surga ya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu dekatkan dirimu pada Tuhan, kamu berteriaklah, kamu menangislah, kamu berdoalah. Maka kekuatan dari surga akan membawa kamu untuk melewati semua masa sulitmu. One step at a time, satu langkah demi satu langkah, pasti semuanya akhirnya akan beres ya. Just do your best and God will do the rest. Dan tadi ya, internship sama skripsi, kalau kamu mau, yuk magang di QIP. Dan kita punya banyak sekali proyek untuk topik skripsi, Besti. Thank you semuanya. Ini boleh di potret ya, kalau kalian membutuhkan ini. Dan bagi yang tadi mau ngeklaim untuk apa door prize ya, maupun untuk free TPA, silakan. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. Makasih Pak Willy atas terima kesempatannya. kasih Pak Eko. Oke, jadi kalau dari hasil pemaparan dari Pak Eko tadi, ya kita sudah bisa banyak belajar terkait dengan manajemen emosi. Nah, semoga paparan dari materi Pak Eko hari ini nanti bisa kita juga bisa share juga ke teman-teman kalau memang berminat gitu ya. Jadi harapannya ini bisa membantu teman-teman juga untuk belajar mulai dari sekarang mumpung kita masih baru awal ya, masih fresh gitu kan. Nah, kita mencoba untuk mempelajari terkait dengan diri kita ya. Lalu harapannya kita juga bisa berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita ya, di lingkungan kita, di masyarakat. Suatu saat besok ketika Anda sudah jadi pemimpin, Anda bisa kontribusi buat negara kita. Begitu ya. Oke, nah kembali tadi ke cerita saya ya. Jadi pengalaman si Putri Aryan ini juga kurang lebih hampir sama dengan yang diceritakan Pak Eko tadi. Bagaimana dia mulai dari masa kecil itu sering dibully, tapi dia merasa bahwa dia itu adalah eh, apa ya, orang yang spesial meskipun dia punya keterbatasan, tapi dia merasa bahwa itu bukan menjadi penghambat bagi dia dan akhirnya dia itu sukses gitu ya. Sampai dengan hari ini dia bisa membawa keluarganya pergi kemana-mana karena dia selalu diundang dan mau tidak mau harus membawa orang tuanya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa coba untuk mencari di YouTube gitu kan cerita tentang siapa Putri Aryani dan bagaimana perjalanan hidupnya. Nanti uh, kalau selesai mungkin sore atau siang nanti saya bisa share link YouTube-nya. Ya silakan nanti Anda ditonton gitu ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana perjalanan ceritanya dia seperti apa. Jadi jangan dilihat cuman dari ketika dia sudah sukses, tapi Anda juga harus perlu melihat perjuangan dari startnya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari orang lain dan tadi seperti yang dikatakan Pak Eko harus menentukan goalnya dari sekarang, starting pointnya dari sekarang, goalnya mau kemana. Nah, langkah berikutnya dikembalikan kepada Anda. Ya, itu semua adalah pilihan Anda sendiri. Oke? Ya, nanti untuk
door prize panitia tolong dicatat ya nama-nama orangnya. Oke. Lalu kita nanti akan berikan di sesi terakhir aja kali ya. Jadi biar gabung ya. Oke, mungkin kita akan lanjut dulu ke sesi yang berikutnya. Nah, ini juga online lagi ya. Jadi sesi yang berikutnya ya, terima kasih Pak Eko. Oke, jadi silakan ini di foto Ya, dulu. makasih Pak Willy. Ini bisa Ya, diakhiri ya, Zoom-nya bisa ya, berganti terima Zoom kasih lagi. Pak. Oke, makasih Tuhan memberkati. Sukses semuanya. Terima kasih.